Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi IAIN Metro Lampung Prodi PAUD semester 6. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Rizeki Indah Pangestu, dan 2 rekan saya lainnya ada Bunda Sundari dan Bunda Surya. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Asesmen Evaluasi dan Kaitannya dengan Pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bunda Isnaini Nur Azizah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian asesmen, evaluasi, dan kaitannya dengan pembelajaran. Dalam perencanaan penilaian, proses serta hasil belajar dan pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembelajaran itu sendiri. Penyusunan rencana penilaian merupakan rangkaian program pendidikan dan pembelajaran yang utuh dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Asesmen ialah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik perkembangan anak usia dini terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen, dilakukan proses penilaian. Hasil dari penilaian berupa atribut atau dimensi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Prinsip asesmen bagi anak usia dini dan taman kanak-kanak adalah proses memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan kemampuan anak secara terus-menerus dengan cara mengumpulkan data melalui amatan, pencatatan, rekaman terhadap perilaku yang ditampilkan. Asesmen tidak mengkondisikan anak pada bentuk ujian. Evaluasi dan kaitannya dengan pembelajaran. Evaluasi yaitu sebuah penilaian yang akan menentukan hasil. Dalam hal ini, kaitannya dengan pembelajaran sangatlah erat. Karakteristik dan manfaat evaluasi di TK yaitu: 1. Memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Kedua, lebih bersifat tidak lengkap karena evaluasi tidak dilakukan secara kontinu, maka hanya merupakan sebagai fenomena saja, atau evaluasi hanya sesuai dengan pertanyaan item yang direncanakan guru. Ketiga, mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Hasil evaluasi tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh guru, dan evaluasi tergantung dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Penilaian terhadap suatu program pendidikan akan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat membantu meningkatkan kualitas program maupun kegiatan belajar anak peserta program pendidikan. Bagi guru, penilaian merupakan alat bantu dalam memperbaiki pendidikan dan pembelajaran anak didiknya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Sundari. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penggunaan hasil evaluasi di taman kanak-kanak. Hasil evaluasi di taman kanak-kanak digunakan sebagai: 1. Untuk menentukan mampu tidaknya anak untuk memasuki usia sekolah dasar. 2. Untuk mendiagnosa atau remedial. Yang ketiga, perlu tidaknya suatu tema dalam pembelajaran anak untuk diulang. Yang keempat, membangkitkan motivasi anak dalam belajar. Yang kelima, memberikan laporan kepada orang tua anak. Teknik evaluasi. Adapun teknik evaluasi itu berupa tes atau non-tes. Adapun tes dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan non-tes itu dapat dilakukan dengan memberi tugas, percakapan observasi, catatan anekdot, skala penilaian, unjuk kerja, hasil karya, pengembangan perangkat penilaian sendiri, penggunaan instrumen. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan antara lain evaluasi diagnostik, selektif, penetapan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif.
Jenis evaluasi berdasarkan sasaran, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil produk, evaluasi outcome atau kelulusan. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran antara lain yaitu evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan objek, subjek. Evaluasi berdasarkan objek itu meliputi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Sedangkan berdasarkan subjek itu meliputi evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Surya. Baiklah, saya akan melanjutkan jenis dan alat penilaian. Di sini ada beberapa jenis dan alat penilaian, yaitu lembar pengamatan terstruktur, berisi sejumlah aspek yang akan diamati dengan beberapa kategori penilaian yang dilakukan dengan memberi tanda checklist sesuai dengan apa yang tampak selama pengamatan berlangsung. Kemudian ada catatan anekdot, merupakan kumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi-situasi tertentu. Catatan anekdot merupakan catatan singkat, peristiwa penting yang mengungkapkan perhatian secara individu. Di sini ada contohnya dengan nama siswa Muhammad Rafi, umur 5,5 tahun, jenis kelamin laki-laki, kelompok B1. Nah, di sini tercatat pada hari Jumat tanggal 12 bulan 3 tahun 2021, sejak pagi Raffi murung, tidak mau berbicara dan bermain bersama teman-temannya. Nah, di sini mungkin Raffi mengalami masalah sejak dari rumah hingga terbawa suasananya sampai di sekolah. Kemudian ada catatan harian, berisi catatan kegiatan harian atau kesan-kesan tentang kegiatan kelompok atau perseorangan yang dicatat pada akhir kegiatan. Kemudian ada lembar pemeriksaan kesehatan harian. Lembar pemeriksaan ini digunakan setiap pagi ketika anak-anak memasuki ruangan kelas. Guru mencatat keadaan kesehatan mereka, terutama yang berhubungan dengan penyakit yang sering diderita oleh anak. Kemudian ada portofolio, merupakan kumpulan karya anak berupa gambar, lembar kerja anak, foto, atau rekaman kaset pembicaraan anak. Dan yang terakhir ada lembar wawancara dan percakapan. Diperlukan untuk mengetahui pikiran, ide dari seorang anak atau sejumlah anak. Nah, dari makalah kami di sini dapat disimpulkan bahwa asesmen adalah suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa, serta bagaimana proses ia menghasilkan karya. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang seorang yang akan digunakan dengan anak tersebut. Tujuan atau fungsi utama dari suatu asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan merencanakan program pembelajaran. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.